Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistonul Arifin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan sebuah informasi ini dari jpnn.com terkait dengan ada salah satu berita nih Bapak Ibu semua yang perlu kita bahas nih. Apalagi tentang honorer. Di mana ada salah satu informasi seperti ini. Bupati angkat saja honorer menjadi tenaga kontrak meski pusat melarang. Seperti apa informasinya kita bahas. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja nih, Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Malang hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ikut telegram saya di @stdbachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas berikut ini. Nah, kita bahas informasinya dari jpnn.com. Misalnya Bapak Ibu semua ada tanggapan, nantinya silahkan tanggapi di kolom komentar di bawah Bapak Ibu semua. Di sini ada berita bahwasanya Bupati angkat saja honorer jadi tenaga kontrak meski pusat melarang. Apa sih yang kita bahas di sini? jpnn.com, Kotim. Hingga saat ini masih banyak sekolah negeri di daerah yang mengalami masalah kekurangan jumlah guru. Pemenuhan kebutuhan jumlah guru melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga belum menyelesaikan masalah. Bahkan jadwal pendaftaran P3K 2024 yang ditunggu jutaan honorer hingga saat ini belum ditetapkan. Banyak sekolah kekurangan guru, sementara UU nomor 20 tahun 2023 melarang seluruh instansi merekrut tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN. Benar. Jadi di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tersebut melarang adanya rekrutmen honorer. Dilemanya, dengan pengangkatan honorer P3K itu masih sebagian daerah itu belum terisi terkait tenaga ASN-nya. Sebagaimana diatur pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya adalah pegawai ASN selain pegawai ASN. Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Kalimantan Tengah, Halikinor menyampaikan pernyataan tegas terkait dengan masalah ini. Jadi bupatinya nih Bapak Ibu semua yang menyatakan apa sih yang dia sampaikan? Dia memperbolehkan Dinas Pendidik atau Disdik Kotim mengangkat guru yang berstatus tenaga kontrak jika diperlukan dalam rangka pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Nah, tentunya mungkin ini yang sudah terkontrak Bapak Ibu semua. Dan juga pastinya apakah nutut atau untuk membiayai honorer ini apakah mampu dari wilayah sana. Coba Bapak Ibu semua yang dari wilayah sana komentar di kolom komentar di bawah. Kalau memang dibutuhkan, angkat saja tenaga honorer itu sebagai tenaga kontrak. Jadi maksudnya tenaga honorer itu diangkat menjadi tenaga kontrak ternyata. Walaupun pusat melarang, tapi kalau memang dibutuhkan angkat saja. Jika memang mendesak dalam artian, jadi bukan semuanya itu harus diangkat tidak. Tapi jika mendesak dan beberapa mungkin honorer yang memang sangat dibutuhkan, silakan angkat saja sebagai tenaga kontrak seperti itu. Di provinsi ada sekitar 2.700 tenaga kontrak dan semua dihapus sekaligus. Tapi di Kotim saya mempertahankan karena memang kenyataannya kita butuh tenaga kontrak. Contohnya di pelosok, kalau tidak ada tenaga kontrak, siapa yang mengajar? Tegasnya benar sekali. Jadi memang tenaga kontrak ini Bapak Ibu semua lebih ke pinggiran-pinggiran. Kalau tidak percaya coba Bapak Ibu semua keluh kesahnya cantumkan di kolom komentar. Coba. Saya ingin mengetahui seperti apa sih? Seperti itu. Nah kita lanjutkan. Tidak hanya mempertahankan tenaga kontrak yang ada.
Halikinor juga memberikan kesempatan bagi Disdik untuk mengangkat tenaga honorer menjadi tenaga kontrak. Dengan catatan benar-benar dibutuhkan. Ingat, tanda kutip, dengan catatan benar-benar memang dibutuhkan. Di samping untuk pemerataan pendidikan, hal ini juga berkaitan dengan penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP. Jika hanya mengandalkan BOSP untuk menggaji tenaga honorer, maka jumlahnya sangat terbatas. Adapun dengan diangkat sebagai tenaga kontrak, maka gajinya bisa melalui anggaran daerah tanpa menggunakan dana BOSP. Namun, pengangkatan tenaga kontrak, Halikinor mengingatkan agar memilih orang yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat dan siap ditempatkan di mana saja. Tenaga kontrak itu harus betul-betul dibutuhkan. Jangan nanti buru-buru 1-2 bulan bekerja langsung minta pindah. Kebanyakan seperti itu. P3 pun seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi setelah diangkat nih, kemudian mereka siap ditempatkan di mana saja. Namun 1 bulan 2 bulan merasa tidak betah dan ingin mengajukan pindah mutasi. Benarkah hal ini? Coba komentar. Kepala Disdik Koltim Muhammad Irfansyah menyampaikan, saat ini jumlah tenaga guru di Koltim sebanyak 6571. Perinciannya, 2275 guru PNS, 1300 P3K, 294 tenaga kontrak, 911 honorer, dan 1761 guru yayasan atau GTY pada sekolah swasta. Dia menjelaskan, dari segi jumlah guru di Koltim sebenarnya sudah mencukupi, namun belum ideal dari segi pemerataannya. Jadi seperti itulah langkah Bupati di sana dalam mengatasi permasalahan tenaga non-ASN-nya, yaitu dengan melakukan sebuah kontrak yang akan direncanakan. Tidak apa-apa, silahkan rekrut yang sudah benar-benar mengabdi. Nah seperti itu. Tidak tahu dari kabupaten kota lainnya bagaimana nih? Coba komentar di kolom komentar di bawah ini. Silahkan sampaikan bagaimana pendapat atau bagaimana teknis yang dilakukan di daerah Bapak Ibu semua masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.